Biasa aku beli lontong bisa ngenengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, kita ketemu lagi di channel Anak Caping. Oke Sobat Caping semuanya, di pertemuan kita yang pertama kita sudah membuat asam amino dan asam humat dan juga mol dari pisang yang matang. Di pertemuan yang kedua kita sudah memperbanyak PGBR sama PF, Pseudomonas fluorescens. Dan di pertemuan kita yang ketiga ini kita sudah melakukan perbanyakan dua jamur, yaitu jamur trichoderma dan jamur mycorrhiza. Nah, seperti yang Sobat Caping bisa lihat di belakang saya ini adalah hasil dari perbanyakan trichoderma yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, di konten kali ini kebetulan saya sudah bertemu dengan Mas Rudi. Kita akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana cara memperbanyak jamur trichoderma dan juga mycorrhiza, apa saja bahan-bahannya, dan juga bagaimana cara memperbanyaknya. Langsung saja kita ngobrol bareng Mas Rudi. Oke, Sobat Caping semuanya, mungkin bagi beberapa teman ada yang belum tahu, Mas. Meskipun sudah banyak yang mengaplikasikan, tapi kan ada beberapa yang belum tahu cara membuatnya. Ini gimana cara membuatnya? Sebenarnya trichoderma ini kan salah satu jamur yang paling mudah diperbanyak sebenarnya kan jamur antagonis itu ada beberapa, ada trichoderma, ada gliobladium, ada macam-macam, ada aspergillus yang baik juga macam-macam lah. Cuma yang sering diperbanyak sama petani itu trichoderma ini. Bahkan ada petani yang mengisolasi sendiri dari perakaran, dari tanah seperti itu. Nah, untuk perbanyakannya sekali sangat mudah karena trichoderma ini dia jamurnya kuat, Mas. Jadi walaupun ada kontaminan, dia masih tetap bisa bertahan dan bisa mendominasi. Misalnya di sini ada jamur, misalnya aspergillus atau mukor yang tumbuh di situ. Nah, trichodermanya itu bisa menutup itu. Jadi tidak berkembang si jamur yang lain itu karena memang daya tumbuhnya memang luar biasa si trichoderma. Bahkan kalau di lab itu dia menjadi kontaminan untuk jamur yang lain. Misalnya Beveria malah ditumbuhi trichoderma seperti itu. Jadi bisa lebih dominan dari jamur karena memang dia kuat sekali. Kuat sekali, makanya kuat sekali dan mudah sekali berbanyak. Makanya teman-teman Sobat Caping kalau mau mencoba perbanyakan jamur untuk yang pemula bisa mencoba trichoderma ini. Bahannya sangat mudah sekali, Mas. Cuma satu bahan saja. Iya. Satu bahan saja, yaitu beras jagung. Beras jagung, bisa beras biasa, bisa janggelnya jagung, ya. Bisa dedak juga bisa. Bekatul yang agak kasar, yang kasar. Bisa juga. Jadi tinggal memanfaatkan ada limbah apa di sana atau ada bahan apa yang paling mudah di sana. Nah, caranya langsung kita aja. Jadi caranya langsung aja dicuci bersih ya, dicuci bersih. Kemudian nanti yang beras jagung ini kita masak dulu, kita kukus pakai alat penanak nasi itu sampai setengah matang. Bagian luarnya agak lembut lah, agak matang sedikit. Jadi tidak keras gitu ya. Iya. Kemudian setelah setengah matang tapi tengahnya masih keras, Mas. Kita keluarkan. Kita keluarkan, kita dinginkan. Kemudian tinggal kita masukkan ke ini plastik ini. Iya. Jadi kita masukkan ke plastik, kita gulung seperti dadar itu, lipat itu ya. Nah, nanti kita sterilisasi lagi, kita kukus lagi. Kita kukus lagi kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, tergantung apinya, tergantung besar dadanya. Intinya kita panasi lagi biar benar-benar mati lah berbagai yang di situ. Tapi tidak sampai matang ya, Mas. Iya, kalau matang nanti Mas, misalnya sampai jadi lontong misalnya, itu nanti yang tumbuh malah biasanya jamur lain dan bakteri. Nah, kalau sudah ditumbuhi bakteri itu yang susah nanti. Nanti jadi basah, penyek. Jamurnya jamur tidak tumbuh akhirnya. Iya. Jadinya nanti busuk, Mas. Jadi busuk karena ada bakteri pembusuk yang tumbuh di sana. Iya. Setelah dikukus lagi setelah itu? Setelah dikukus kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, kemudian kita dinginkan, Mas. Dinginkan lagi ya.
Posisinya tetap seperti itu, seperti apa namanya? Seperti dadar gulung itu. Dadar gulung. Cuma kita dinginkan aja, kita sebar gitu. Nah, setelah dingin baru kita inokulasi isolatnya. Inokulasi isolatnya menggunakan jarum ose boleh, pakai kawat yang dimotif juga boleh. Sama lampu apa itu? Iya, boleh pakai lampu halogen itu untuk steril ini ya, sterilisasi di apa namanya? Ruangannya lah. Jadi ruangan waktu kita inokulasi biar steril dari mikroba. Kita pakai lampu bunsen, api, atau kalau tidak ada bisa pakai lilin, Mas. Oh iya. Iya. Jadi tidak harus lampu bunsen itu. Yang penting api sebenarnya. Jadi untuk mematikan mikroba-mikroba di sekitarnya. Kemudian butuh alkohol juga untuk sterilisasi tangan kita. Kemudian caranya gampang sekali, tinggal diambil sedikit, ya, tinggal dimasukkan diratakan, kemudian di staples berbentuk seperti ini. Nah, itu apa ini namanya? Bentuk segitiga, segitiga bermuda. Ya. Jadi seperti ini. Tinggal didiamkan saja di suhu ruang, ya. Jangan terkena sinar matahari secara langsung, gitu, ya. Jadi yang tepat teduh lah, jangan ditaruh di luar seperti itu. Iya. Nah, ini kita tunggunya sampai berapa hari, Mas? Ini kan baru sekitar 1 minggu. Mas. 1 minggu. 1 minggu ini sudah ada yang penuh. Iya, sudah penuh ini, Mas. Iya. Jadi ini di luar kelihatan penuh, Mas ya. Di bawah juga masih kelihatan. Iya. Nah, ini kita ratakan lagi. Jadi kita hancurkan lagi. Jadi kurang lebih itu nanti 2 minggu, Mas. Kalau benar-benar yang sama yang di dalam itu benar-benar penuh. Jadi kurang lebih 2 minggu supaya lebih merata lagi ya. Betul, Mas. Jadi yang di bawahnya masih ada yang belum. Iya. Jadi biar konidia atau sporanya itu lebih banyak. Iya. Semakin banyak ininya, konidianya, sporanya, nanti semakin jadi bisa hijau semua nanti ya. Betul, Mas. Nah, ini sudah hijau. Iya, gelap lagi. Iya. Harapannya nanti seperti ini. Iya. Nah, untuk jamur trichoderma itu sendiri itu fungsinya apa, Mas? Fungsinya dia itu kan namanya jamur antagonis, Mas. Yeah. Jadi jamur yang baik di bidang pertanian itu ada jamur entomopatogen, ada jamur antagonis. Nah, khusus yang ini dia antagonis. Antagonis itu kalau di sinetron itu jahat. Oh, peran jahat. Iya, untuk peran jahat ya. Apa ya? Ya jahat lah, jahat tapi ke penjahat gitu, Mas. Oh, jahat ke penjahat. Ke penjahat yang di bidang pertanian. Jahat tapi baik gitu. Jahat tapi baik. Gimana ya ceritanya? Preman gitu tapi baik, Mas. Oh iya. Membela kebenaran gitu, Mas ya. Iya. Jadi di tanaman, khususnya tanaman yang solanacea, Mas. Misalnya cabai, terong, pisang lagi ya. Pisang, pokoknya semuanya lah, Mas. Semua tanaman rata-rata yang hoki biasanya, tanaman hoki, itu kan biasanya sering kena yang namanya layu fusarium. Iya. Ada layu fusarium, kadang ada Phytophthora, ada kemudian Pythium di apa namanya di persemayan. Nah, itu bisa dikendalikan dengan trichoderma ini, Mas. Nah, kalau pakai pestisida atau fungisida kimia kan nanti mati semua. Iya. Jadi mikroba-mikroba yang di tanah itu mati semua kalau kita kocorkan ke tanah. Iya. Nah, kalau ini aman, Mas. Jadi mikroba-mikroba yang lain tetap hidup, yang enggak jahat itu tetap hidup, Mas. Cuma yang musuh-musuhnya itu yang golongan fusarium, Phytophthora, Pythium dan lain-lain itu nanti yang dimatikan sama si trichoderma ini. Nah, mekanisme mematikannya, Mas, unik sebenarnya. Jadi si trichoderma ini ada namanya hifa, Mas. Hifa itu apa ya? Jadi ini kondisi misalnya, Mas. Nanti berkecambah, Mas. Nah, cabangnya ini panjang, namanya hifa. Nah, hifa ini nanti ya seperti rambut ini. Iya. Cuma kalau di trichoderma itu ya seperti tangannya. Nah, itu nanti akan melilit si jamur fusarium itu. Kayak cumi-cumi gitu. Iya, kayak cumi-cumi kan banyak gurita. Cuma panjang, Mas. Jadi itu yang nanti melilit si fusarium, Phytophthora, Pythium dan lain-lain. Dililit sehingga dia tidak bisa berkembang. Selain itu dia punya namanya antibiotik juga, produksi antibiotik juga yang mematikan si jamur-jamur yang jahat. Mekanismenya seperti itu. Jadi ya bakteri itu macam-macam cara menyerangnya ini sih. Iya, betul. Jadi tiap mikroba cara menyerangnya macam-macam. Kalau di pestisida itu mode of action-nya macam-macam. Ya, ada racun saraf, ada racun perut, racun otak, racun lambung. Iya. Mungkin bisa dicoba nantilah. Siapa tahu teman-teman ingin membuatnya. Cuma yang agak sulit nih anunya, Mas, apa namanya? Isolatnya. Iya. Nah, itu kira-kira bisa didapatkan di mana? Iya. Mungkin ada teman-teman
di luar provinsi Jawa Timur Iya, atau di luar Bondowoso di mana sebenarnya kita se-Indonesia itu ada mas, lab se-Indonesia itu ada. Jadi insya Allah di 4 atau 5 kabupaten itu ada labnya satu mesti. Ya, di luar Jawa pun ada. Misalnya di Sulawesi di Kalimantan itu ada. Namanya LPHP, LPHP, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit. Ada yang masih namanya seperti itu. Ada yang namanya Satpol, ada yang macam-macam lah kalau di kita Wilker namanya. Cuma ada fungsinya lab. Nah di lab itu nanti memang tugasnya mengembangkan isolat itu mas. Karena apa? Karena untuk mendapatkan isolat itu sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Ada pengujian lah. Sebenarnya kita bisa saja ngambil dari tanah ini misalnya, kita isolasi, kita pancing pakai nasi misalnya. Iya. Seperti yang banyak dilakukan itu. Kan nanti tumbuh jamur warna-warni. Ada yang oranye, ada yang hitam, ada yang apa namanya hijau. Kemudian yang hijau ini kita ambil. Nah hijau itu mas itu bisa koloni jamur yang lain, bisa aspergillus, bisa jangan-jangan itu malah patogen seperti itu mas. Malah kita kan nggak tahu ya mas. Karena malah berbahaya untuk manusia atau berbahaya untuk tanaman seperti itu. Makanya itu yang namanya identifikasi dengan mikroskop, kita lihat seperti apa kondisinya, seperti apa hifanya bersentak atau tidak seperti itu. Kemudian setelah itu kita dapatkan, oh iya benar ini trichoderma. Nah itu kita uji di media itu mas, kita adu dengan fusarium misalnya, dia benar-benar bisa menekan atau tidak di media agar itu mas. Ini di skala lab ya. Ternyata dia bisa menekan mas. Nah kita lanjut pengujiannya di skala greenhouse. Kita tanam tanaman, kita infeksi fusarium, kemudian kita kocor trichoderma atau kita kocor trichoderma dulu, baru dikocor fusarium, masih menginfeksi apa enggak. Nanti ada pengujian tugasnya lab lah itu. Nah setelah benar-benar ini memang jago mas ya, efektif, itu baru disebarkan ke yang tingkat kelompok seperti itu, ke tingkat petani. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan jamuran ini ya. Iya, sebenarnya takutnya jamur yang tidak kita hadapi nanti malah berkembang seperti itu. Dan atau bisa jadi trichoderma yang tidak ganas gitu mas. Karena ada yang tidak ganas, yang lemah betul. Jangan trichoderma yang lemah yang kita kembangkan. Takutan kuatan musuhnya nanti malah menyalahkan musuh. Ternyata agen hayati tidak efektif. Bohong itu ternyata. Padahal yang dikembangkan trichoderma yang lemah atau malah bukan trichoderma. Betul. Makanya itu kita serahkanlah ke yang memang berkompeten dan ada fasilitasnya, yaitu di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit. Nanti bisa searching aja mas. Jadi di semua kota nanti searching aja Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit, itu nanti diarahkan ke yang terdekat mana. Atau kalau susah tinggal menghubungi Dinas Pertanian. Atau kalau susah lagi mas, tinggal ke kecamatan, ketemu PPL, nanti atau nyari ke POPT. Karena nanti POPT-nya merangkap berapa kecamatan, nanti dihubungkan. Bisa koordinasi mas ya. Jadi lebih mudah ke teman-teman PPL. Jadi lebih terjangkau karena setiap desa kan sudah ada petugas. Nanti tinggal menghubungkan. Nah, nanti pasti ada. Nah, setelah jadi kayak gini mas, ini berarti bisa kita kembangkan sudah ya? Bisa. Nah, bisa diperbanyak lagi. Gitu ya. Jadi misalnya ini mas, ini mau kita perbanyak lagi. Ini bisa mas. Jadi kita ambil yang bagus-bagus, nanti kita perbanyak lagi. Cuma jadi ini jadi indukan lagi. Cuma ada batasannya mas. Paling tidak ya kalau kayak benih itu SS ya, label ungu, satu kali aja. Kalau terlalu sering, misalnya ini kita perbanyak lagi di minyak jagung, terus tumbuh lagi, kita ambil dari situ, kita perbanyak lagi. Itu kan sudah F sekian. Nah itu nanti macam deh. F1 misalnya, atau F0. Ini F1, nanti jadi F2, F3. Nah F3 dan seterusnya itu takutnya karena sudah terbiasa dimanja dengan makanan-makanan yang kita siapkan. Yang namanya singa aja atau harimau aja, kalau dimanja kita kasih makan, dilepas ke hutan, dia takut. Nggak berani dia mau makan yang mau, karena sudah beda cara. Takut lupa dengan musuh aslinya. Betul. Jadi maksimal 2 kali ya. 2 kali maksimal. Aplikasinya mas? Jadi aplikasinya satu ini untuk 1 tangki. Anggaplah 1 on ini mas. Kurang lebih 1 on ini. Untuk 1 tangki 16 liter itu bisa dikocokkan. Kalau misalnya ukuran tangkinya lebih besar, misalnya yang seperti itu untuk mengajar itu berapa misalnya 20, kasih 1,5 dikocokkan.
ini kan yang jelas diambil airnya saja kan. Diambil airnya. Jadi Nah, untuk limbahnya itu bisa kita perbanyak lagi. biasanya sudah tidak bisa. Dibuang saja dia. Iya. Jadi karena ini nanti diremesnya itu di air. Jadi nanti biasanya sudah tidak bisa ditumbuhi apa-apa atau ditumbuhi jamur-jamur yang subtropik yang lain. Atau ditumbuhi bakteri. Ya. Jadi setelah kita pakai kita buang atau kita Iya, letakkan di betul. bedengan Jadi itu ya. ditaruh di Lubang tanam, misalkan Boleh. nanam cabai, Iya. taruh lubang tanam. Atau kalau kita punya tanaman apa di rumah ditaruh di bawahnya saja di pot. Eman-eman daripada dibuang kemana-mana. Betul, Mas.